Lanjutannya ya. Lanjutannya babu ma'rifati alamatil i'rab. Kalau yang di depan barusan ini menjelaskan tentang macam-macam i'rab, tentang definisi i'rab dan juga tentang macam-macam i'rab. Sekarang kita akan menjelaskan tentang ma'rifati alamatil i'rab, dalam artian adalah tanda-tanda i'rab. I'rab rafa, nasab, khafad, jazm itu akan diketahui, oh ini rafa, oh ini nasab, oh ini khafad, oh ini jazm, itu kalau ada tandanya. Apa saja tandanya? Ini dia tandanya. Liraf'i arba'u alamatin. Liraf'i ialah bagi i'rab rafa arba'u alamatin, adapun 4 beberapa tanda. Apa saja yang 4? Ad-dhammatu berupa dhamma, wal wawu dan wawu, wal alifu dan alif, wan nunu dan nun. Yakni bermaksud siapa ke musannif, annal kalimata, kepada sesungguhnya adapun kalimat, yu'rafu ialah diketahui raf'uha apa rafa'nya kalimat tersebut, biwahidin dengan salah satu min arba'i alamatin, dari 4 beberapa tanda. Suatu kalimat itu diketahui apakah ini rafa ketika sudah ada tandanya dari salah satu 4 tanda tersebut. Apa saja tandanya itu? Imad dhammatu, ada kalanya dhamma. Ada kalanya dhamma. Contohnya ja'a zaidun. Fa zaidun fa'ilun marfu'un bid dhammati. Ja'a datang zaidun, siapa Zaid. Fa zaidun adapun lafal Zaid di situ fa'ilun adalah menjadi fa'il. Fa'il itu marfu'un ialah dibaca rafa. Dibaca rafa, tanda rafa'nya bid dhammati dengan dhamma. Mana dhammanya? Itu di atasnya. Di atasnya apa? Di atasnya dunnya. Di atasnya dun. Nah, ingat kalau i'rab itu adalah perubahan di akhir kalimat. Akhirnya ini apa? Dun. Berarti di dun itu. Awil wawu nahu ja'a abuka wa ja'a zaiduna. Atau wawu nahu ja'a abuka, contohnya ja'a abuka, datang siapa romomu, romo. Kalau di dalam bahasa Madura, bahasa Jawa apa? Biasanya romo, apa lagi? Bapak. Apa itu bahasa Madura. Apa? Ayah. Ayah itu bahasa Indonesia kayaknya. Bapak. Bopo itu. Bopo itu dulu biasanya ya. Bopo. Iya. Kalau sekarang sudah keren-keren. Apa kalau manggil ke bapaknya? Ayah. Bani ayah aja. Papa. Papi. Daddy. Daddy. Dad. Dad. Nanti jelas papanya Dad. Wajah az-zaiduna, dan datang siapa beberapa Zaid. Abuka i'rabnya apa? Rafa'nya dengan Wawu. Kenapa rafa dengan wawu? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Kenapa dibaca rafa? Karena di atas salah ja'a atau menjadi fa'il. Karena jadi fa'il. Az-zaiduna i'rabnya Rafa. rafa'nya dengan Wawu. wawu. Kenapa rafa dengan wawu? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kedudukannya menjadi fa'il. Fa'abuka, adapun lafal abuka fa'ilun ialah menjadi fa'il, marfu'un ialah dirafa'kan bid dhammati bil wawi dengan wawu. Wa zaiduna, adapun lafal az-zaiduna fa'ilun ialah menjadi fa'il juga, marfu'un yang dirafa'kan bil wawi dengan wawu juga. Awil alifu, atau ada kalanya dengan alif, dirafa'kan dengan alif. Nahu ja'a zaidani, ja'a datang az-zaidani, siapa 2 orang Zaid. Az-zaidani i'rabnya
Rofa. Rofaknya dengan Alif. alif. Kenapa rofa dengan alif? Isim tasniyah. Isim tasniyah. Kenapa dibaca rofa? Karena menjadi fa'il. Jadi fa'il. Fa'il dari mana? Ja'a. Ini fa'il apa namanya? Fa'il Fa'il dhamir. dhahir. Kenapa dikatakan fa'il dhahir? Karena bukan isim dhamir. Bagus. Fazaidani adapun lafal az-zaidani fa'ilun ialah menjadi fa'il marfu'un yang dirofakkan bil alifi dengan alif. Awinunu atau nun nahu yadribani. Lafal yadribani i'rabnya apa? Apa namanya? Rofa. Rofa. Rofaknya dengan Alif. Dengan alif. Dengan nun. dengan nun. Oh iya, Kenapa dengan rofa nun. dengan nun? Karena asmaul khamsah ya. Af'alul khamsa. Makanya konsentrasi, fokus, at-tarkiz itu. Fayadribani adapun lafal yadribani fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari itu. Makanya ini penjelasannya pasti tidak saya baca duluan. Penjelasannya pasti saya tanyakan dulu. Kalau sudah dijelaskan kemudian ditanyakan, kalian kan sudah pasti tahu. Nah, untuk mengingat pengetahuan kita, mereview pengetahuan kita dan pemahaman kita, saya tanyakan dulu baru saya jelaskan. Kalau seperti itu ketahuan kalian paham atau tidak. Fayadribani adapun lafal yadribani fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari' marfu'un yang dibaca rafa bi subutin nuni dengan tetapnya nun. Kenapa rafa'nya dengan subutun nun? Karena fi'il af'alul khamsah. Karena af'alul khamsa. Af'alul khamsa ketika rafa dengan, ketika nasab dengan, Membuang nun. ketika jasm dengan, Membuang nun. ketika jar dengan, Tidak tidak ada. Fa'ammad dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadi'a. Fa'ammad dhammatu adapun dhamma fatakunu maka ialah ada apa dhamma alamatan ialah menjadi tanda li raf'i bagi i'rab rafa fi arba'i mawadi'a di dalam 4 beberapa tempat. Apa saja itu? Sebenarnya di atas ini kalau teman-teman jeli ya, redaksi fa'ammad dhammatu ila akhirih itu sudah masuk pada contohnya yang tadi. Kalau tidak percaya kita buktikan. Zaidun kalimat apa? Isim. Langsung isim apa? Isim mufrad. Berarti dhamma itu yang pertama ada pada isim mufrad. Terus yang kedua abuka apa? Asmaul khamsah. Asmaul khamsa. Berarti asmaul khamsa sudah. Terus Zaiduna apa? Jamak mudzakkar salim. 3 sudah. Terus ini yang keseluruhan ya, bukan satu persatu. Ini keseluruhan teman-teman. Maaf, sorry salah. Diralat yang tadi. Langsung saja bacanya. Itu contohnya keseluruhan tadi secara mujmal. Kalau ini sekarang dirinci satu persatu. Yang dhamma ada pada kalimat apa saja, yang wawu ada pada kalimat apa saja, alif apa saja, subutun nun juga apa saja. Nanti satu persatu. Baca lagi, fa'amad dhammatu adapun dhamma fatakunu maka ialah ada apa dhamma alamatan ialah menjadi tanda li raf'i bagi i'rab rafa fi arba'i mawadi'a di dalam 4 beberapa tempat. Apa saja itu yang 4? Fil ismil mufradi di dalam isim mufrad, wa jam'it taksiri dan jamak taksir, wa jam'il muannatsis salimi dan jamak muannas salim, wal fi'lul mudhari'i dan fi'il mudhari', alladzi fi'il mudhari' lam yattasil yang tidak bersambung bi akhirihi dengan akhirnya alladzi syai'un apa sesuatu pun. Yakni bermaksud siapa ke musannif annad dhammata kepada sesungguhnya adapun dhamma takunu ialah ada apa dhamma alamatan ialah menjadi tanda li raf'i bagi i'rab rafa fi hadhil mawadi'i
di dalam tempat-tempat ini. Tempat-tempat ini yang sudah disebutkan di atas itu. Ai artinya yu'rafu dapat diketahui. Yu'rafu dapat diketahui raf'uha apa rafa'nya hadhil mawadi' biwujudid dhammati dengan adanya dhammah fiha di dalam hadhil mawadi'. Dhammanya itu lafzan, ada kalanya secara lafal, au takdiran atau ada kalanya secara perkiraan. Contohnya fal ismul mufradu, adapun isim mufrad. Contohnya isim mufrad yang bagaimana? Nahu jaa zaidun wal fata, ialah seperti lafal jaa zaidun wal fata. Fa zaidun, adapun lafal zaidun marfu'un, ialah dibaca rafa bidhammati dzahirati dengan dhamma yang zahir. Jelas itu kan sudah. Wal fata, sementara adapun fata fa'ilun adalah fa'il juga marfu'un yang dibaca rafa bidhammati dengan dhamma al muqaddarati yang dikira-kira. Kenapa dirafa'kan dengan dhamma dikira-kira? Karena isim maksur. Isim maksur. Isim maksur itu seluruh i'rabnya adalah dikira-kira. Kenapa dikira-kira? Karena bersulit. Karena udur. Karena udzur. Bagus. Itu kalau kalian baca lit ta'adzur, itu kan ada kan? Iya. Ini hanyalah kalau saya baca kalian sudah bisa, seperti yang saya katakan tadi. Makanya saya hanya mereview pemahaman kalian biar tidak lupa. Yang namanya manusia itu kan pelupa memang, teman-teman. Tapi kalau diingat lagi, ya ingat itu. Jadi kalau ditanya al-fata ini i'rabnya rafa'nya dengan dhamma. Kenapa rafa' dengan dhamma? Karena isim mufrad yang terus mana dhammanya? Dhammanya dikira-kira. Kenapa kok dikira-kira? Karena isim maksur. Kenapa isim maksur kok dikira-kira? Karena udzur. Itu. Apa udzur? Apa maksudnya udzur? Masih ingat? Apa maksudnya udzur di sini? Sulit. Apa maksudnya udzur? Maksudnya udzur di sini tidak mungkin bahwa alif itu diberi harakat. Lafal fata ini kan yang terakhir itu yang kayak iya, itu namanya kan alif, itu namanya alif apa? Alif layina. Alif itu tidak mungkin berharakat, sehingga udzur kalau diberi harakat enggak usah saja udzur itu. Itu. Kalau yang litsikol itu kalau iya, itu kalau apa? Isim mangkus. Bagus. Wajam taksiri dan jamak taksir. Wahwa adapun jamak taksir ma taghayyara an bina'i mufradihi. Wahwa adapun lanjut. Wahwa adapun jamak taksir ma adalah sesuatu taghayyara yang berubah apa ma an bina'i mufradihi dari bentuk mufradnya ma. Jadi jamak taksir itu apa? Sesuatu yang dapat berubah dari bentuk mufradnya. Jamak taksir adalah jamak yang bisa berubah. Nggak usah bisa. Jamak taksir adalah yang berubah dari bentuk jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Iya. Jadi kalian jangan terpancing dengan teks kalau kalian masih bingung. Kalian pahamnya jamak taksir itu apa? Itu sudah. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Bagaimana contohnya? Ini contohnya. Nahu ja'a rijalu. Ar-rijalu ini jamak taksir. Apa isi mufradnya? Rojulun. Dari rojulun menjadi rijalun. Itu kan rojulun, ro, jim, wau, dan
lam, rajulun. Kemudian menjadi rijalun, itu kan berubah itu. Iya. Wal usara dan datang al usara, ja'a rijalu datang siapa para laki-laki, wal usara dan para tawanan. Usara ini jamak dari asirun, usara para tawanan. Kalau arijalu ini contohnya yang zahir, dhamma zahir. Kalau usara contohnya Yang muqaddar. dhamma Muqaddar. dhamma muqaddar. Farijalu adapun lafal arijalu fa'ilun ialah fa'il marfu'un yang dibaca rafa bid dhammati dzahirati dengan dhamma zahir. Wal usara adapun lafal usara fa'ilun adalah fa'il juga marfu'un yang dibaca rafa bid dhammatil muqaddarati dengan dhamma yang dikira-kira lit ta'adzuri karena mundur, sama dengan di atas. Wa jam'ul muannatsis salimu dan jamak muannas as-salimu yang selamat, jamak muannas salim. Wa adapun jamak apa jamak muannas salim? Oh, jamak yang dari golongan golongan yang mendapat perempuan yang tambahan mendapat alif dan ta. Iya. Wa apa sih jamak muannas salim? Wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Nah, ini gampangnya. Wa huwa adapun jamak muannas salim ma adalah jamak, ma adalah isim, jumi'a yang dijamak apa ma bi alifin dengan alif wa ta'in dan ta mazidataini yang tambahan keduanya. Dalam artian jamak muannas salim adalah isim dari jamak dari golongan perempuan dengan mendapat tambahan alif dan ta. Contohnya seperti apa? Ja'atil hindatu. Ja'at al hindatu. Datang siapa beberapa bunyai hindun. Lafal al hindatu ini adalah jamak Muannas salim. jamak muannas salim. Kok tahu ini jamak muannas salim? Ketambahan alif dan ta. Dan juga dari golongan perempuan. Apa isi mufradnya, Cah? Hindun. Tinggal kalau ditanya mufradnya tinggal buang saja tambahannya alif dan ta. Ketika hindatun itu tambahannya dibuang yaitu alif dan ta menjadi hindun. Berarti hindun itu adalah mufradnya. Fal hindatu fa'ilun marfu'un bid dhammati dzahirati. Fal hindatu adapun lafal al hindatu fa'ilun adalah menjadi fa'il marfu'un yang dibaca rafa bid dhammati dzahirati dengan dhammah yang zahir. Wal fi'lul mudhari'u dan fi'il mudhari' nahu yadribu Zaidun. Yadribu memukul siapa? Yadribu memukul Zaidun sopo Zaid. Memukul Zaidun siapa Zaid. Wa yahsya dan khawatir Amrun siapa Umar. Wa yarmi dan melempar Bakrun siapa Bakar. Wa yadribu ini lengkap ini teman-teman. Kalau yadribu ini contohnya yang sahih akhir. Kalau yahsya contohnya yang mu'tal. Kalau yarmi contohnya yang mu'tal akhir juga. Fayadribu adapun lafal yadribu fi'lun mudhari. Apa i'rabnya yadribu dulu? Rafa'nya dengan dhamma muqaddar apa dhamma dhahir? Dhahir. Kenapa kok dhamma dhahir? Karena Sahih akhir dan ghairu afalul hamzah. Fayadribu adapun lafal yadribu fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari' marfu'un yang dirafa'kan bid dhammati dhahirati dengan dhamma dhahir. Wa yahsya adapun lafal yahsya marfu'un ialah dirafa'kan bid dhammatil muqaddarati dengan dhamma yang dikira-kira. Kenapa kok dikira-kira? Lit ta'adzuri karena undur.
Yahsha. Itu kan di terakhir itu kan alif layyina. Yahsha. Wa yarmi, adapun lafal yarmi dirafakkan juga bidhammati dengan dhamma al-muqaddarati yang dikira-kira. Kenapa kok dikira-kira juga? Lithiqoli, karena berat. Jadi teman-teman jangan membaca yadribu wa yahsha wa yarmiyu. Jangan seperti itu, salah. Yarmi, ya. Jangan yarmiyu, bukan seperti itu ya. Yarmiyuan, ya bukan seperti itu caranya nasrif. Yarmi. Ayo coba tasrif dulu. Yarmi. Bismillahirrahmanirrahim. Yarmi yarmiyani yarmuna tarmi tarmiyani Yarmina. tarmi tarmiyani tarmuna tarmina tarmiyani tarmina armi armi. Iya, bani tarmuna ya. Tarmina, bani tarmiyuna, tarmina. Memang agak susah teman-teman. Ketika kita nasrif yang mu'tal, kita tasrif lugawi, itu memang agak susah sedikit. Kalau jarang nasrif, tapi kalau sering nasrif, enggak. Kalau kita sudah terbiasa menasrif. Sampai sini ada pertanyaan? Dari segi i'rab dan semuanya itu sudah, silakan tanyakan. Kalau tidak ada, lanjut. Paham ya? Paham semua ini? Paham? Paham nih? Paham ya? Lanjut. Wa qawluhu al-fi'lul mudhari'u. Bukan al-fi'lu ya. Ini kan penjelasan dari di atas. Wal fi'lil mudhari'i. Wa qawluhu, adapun perkataan musannif yang berbunyi al-fi'lil mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Redaksinya ke musannif yang berbunyi tadi itu al-fi'lil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, ihtaraza amma idza tasala bihi aliful itsnaini. Ihtaraza mengecualikan siapa ke musannif amma dari sesuatu, idza tasala atau amma dari kalimat idza tasala manakala bersambung bihi dengan ma. Aliful itsnaini apa alif tasniyah. Alif tasniyah, Contohnya apa? Nahu yadribani wa tadribani. Atau bersambung dengan wawul jama'ati atau bersambung dengan wawu jama'. Contohnya yadribuna dan tadribuna. Au ya'ul mu'annatsatil mukhatabati atau bersambung dengan ya mu'annas mukhatabah. Nahu tadribina. Fa innahu, maka sesungguhnya adapun lafal tadribina. Bukan cuma tadribina ya. Fa innahu, maka sesungguhnya adapun ma idza tasala bihi aliful itsnaini wawul jama'ati ya'ul mu'annatsatil muhatabati itu yurfa'u, ialah dirafa'kan apa ma ila akhirihi bisubutin nuni, dengan tetapnya nun. Kama sayati, kama sebagaimana penjelasan sayati yang akan datang apa ma. Ingat kan? Di sini redaksinya menggunakan kama sayati. Berarti sayati itu kalimat apa? Fi'il mudhari'. Ya. Zamannya itu pasti istiqbal. Dan istiqbalnya ini jauh apa dekat? Dekat. Makanya kayak musannif menggunakan sayati. Terbukti itu di bawahnya nanti ada penjelasan tentang, nanti setelah ini ada penjelasan tentang fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah, wawu jama' dan ya muannas mukhatabah. Makanya tidak menggunakan kama saufa ya'ti. Enggak. Tapi kama sayati itu. Atau ma idza tasala bihi aliful itsnaini
awwawul jama'ati au yaul muannatsati. Ini istilahnya lain disebut dengan apa? Af'alul khamsa. Bagus. Wahtaraza aidan amma idza tasalat bihi nunut tawkidi al-khafifatu awis sakilatu. Ini al-khafifatu jadi naatnya nun ya, bukan jadi naatnya taukid. Non yang khafifah, bukan taukid yang khafifah, tapi yang khafifah yang ringan itu adalah nunnya, yang sakila yang berat itu adalah nunnya, bukan taukidnya. Wahtaraza dan mengecualikan siapa ke musannif aidon hale juga amma dari sesuatu, artinya dari kalimat fi'il mudhari. Idza tasalat manakala bersambung idza tasala manakala bersambung bihi dengan ma nunut taukidi apa non taukid, al khafifatu yang ringan, awis sakilatu atau yang berat. Ini naatnya apa sudah tadi? Nun. Naatnya nun, diingat. Coba kita buktikan. Naat dengan man'ut itu kan harus sesuai dari segi apanya? Rofa. Sudah i'rab, terus mudzakkar muannas, mufrad mudzakkar, tasniyah jamak mudzakkar, terus ma'rifat nakirah, 4 dari 10. Lengkap sudah ya? Kita buktikan. Nunu itu i'rabnya apa? Rafa. Al-khafifatu juga rafa. Terus nono mufrad tasniyah jamak mufrad, maka al-khafifatu juga mufrad. Nono ini mudzakkar muannas muannas karena termasuk dari huruf hijaiyah. Makanya khafifah juga muannas. Makanya siapa? Gubernur kita khafifah. Makanya khafifah itu kan muannas kan? Iya. Terus apa lagi yang terakhir? Harus sesuai dari segi ma'rifat nakiro. Nunu ini ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat dengan apa? Bil idhofa, mudhof kepada isim yang ma'rifat. Kalau al-khafifah ini dengan ma'rifat dengan al. Pas berarti sudah, berarti sesuai pas kalau dijadikan sebagai bagus. Contohnya fi'il mudhari yang bersambung dengan non taukid di dalam Al-Qur'an itu ada layus jananna wala yakunan. Ini surat Yusuf ayat 32. Surat Yusuf ayat 32. Kalau redaksi sebelumnya bunyi ayat dari depannya sedikit itu wala illam yaf'al ma'amuruhu layus jananna wala yakunan minas sawirin. Artinya itu wala in lam yaf'al amruhu, andaikan kalian itu tidak andaikan dia tidak melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah, andaikan tidak melakukan atau jika mereka tidak melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah, layus jananna, niscaya akan dimasukkan atau dipenjara. Bukan ini bukan Tuhan, ini hitopnya ini. Ini tentang masalah ceritanya Nabi Yusuf ya. Ceritanya Nabi Yusuf ini. Wala illam yaf'al ma amruhu, dan jika dia itu tidak melakukan apa yang diperintah, layus jananna, niscaya dia itu akan dipenjara. Yus jananna ini dipenjara, sungguh ya, sungguh akan dipenjara. Ini kan namanya nun taukid. Sungguh akan dipenjara. Wala yakunan minas sawirin, dan benar-benar menjadi termasuk golongan orang-orang yang hina. Ini ceritanya Nabi Yusuf. Nanti dicek lagi di dalam Al-Quran.
cerita lengkapnya itu bagaimana. Yang penting sebenarnya ini teman-teman. Nanti kapan-kapan kita belajar tafsir juga. Satu persatu. Pahami dulu nahwu sharafnya, baru setelah itu. Mahallu syahidnya, tempat pembahasan kita adalah di sini. La yusjananna. Lah itu. Lafal yusjananna itu i'rabnya bukan rafa, tapi i'rabnya di sini mabni fathah. Kenapa kok mabni fathah? Karena bersambung dengan non taukid. Itu. Fi'il mudhari kalau tidak kemasukan amil nasab dan amil jasm, i'rabnya kan rafa. Tapi kalau bersambung dengan nun taukid, maka i'rabnya mabni fathah. Fa innahu, maka sesungguhnya adapun, kalau teman-teman masih ingat, oke, saya tanyakan sekarang tentang fi'il mudhari. Kapan fi'il mudhari i'rabnya rafa? Ketika tidak Sebelum itu dulu. Ketika kita membahas tentang fi'il, itu kan fi'il ada yang mu'rab dan juga ada yang mabni. Fi'il yang mabni apa saja? Fi'il madi, fi'il amar. Ayo milih. Lepailah milih. Ada di Thariqah Jurmiyahnya itu halaman 33 kalau tidak salah. Ayo. Fi'il mudhari. Terus. Fi'il mudhari yang bertemu dengan Non taukid. bertemu dengan nun niswa. Iya, itu diingatnya. Risma lupai kepila. Mulai telah puasaan. Nah, diingat itu ya. Diingat. Sedangkan pertanyaan selanjutnya, fi'il yang mu'rab apa berarti? Fi'il mudhari Yang tidak bersambung dengan non taukid dan nun niswa. Gitu. Apa aja? Fi'il mudhari yang bersamaan dengan nun taukid sama nun niswa. Itu yang kenapa itu? Yang mabni fathah. Yang mabni. Ya. Yang mabni itu ya. Bukan mabni fathah, yang mabni. Fi'il mudhari yang mabni itu adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid dan nun niswa. Kalau fi'il mudhari yang mu'rab tidak bersambung. Itu ada di Thariqah Jurmiyahnya aja, cek lagi aja. Fa innahu, sesungguhnya adapun lana yubna ialah dimabnikan apa lafal tersebut alal fathati terhadap fathah, mabni fathah, yusjananna itu. Awit tasolat atau bersambung bihi dengan ma, ini atofnya ke atas. Atofnya kan ihtaraza aidon amma, itu di atas. Itu atofnya. Au atau bersambung, awita salat atau bersambung bihi dengan ma, nunun niswati, isinya ma itu apa? Isinya ma adalah fi'il mudhari. Kenapa sih Zat kalau langsung mengatakan bihi dengan fi'il mudhari saja biar jelas? Ya sebenarnya tidak apa-apa. Tapi karena kita masih pemula, kita tahu bahwa setiap isim mausul membutuhkan sila dan aid. Nah, makanya harus disebut aidnya. Aidnya hi itu apa? Aidnya hi. Hi itu adalah aidnya ma. Itu. Silahnya mana? Ya ittasalat bihi nunun niswa itu. Itu adalah aidnya, silahnya. Kalau ditanya isinya ma apa? Nah, jadi kalau caranya ngertikan teman-teman itu dari atas wa tarasaidon amma dari fi'il mudhari itu saja langsung. Wah isinya ma itu adalah fi'il mudhari. Awit tasolat atau bersambung bihi dengan ma itu isinya adalah fi'il mudhari.
Nunun niswati apa? Non niswa, non cewek. Nahu wal walidatu yurdi'na fa innahu yubna ala sukuni. Wal walidatu yurdi'na, ini surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walida, ini di awal ayat, ini di awal ayat 233. Ada yang hafal bunyi ayatnya? Risma gimana? Ada lengkap yang di Risma ijual. Kita tengok kayak wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, itu dan seterusnya. Wal walidatu, para ibu menyusui. Wal walidatu ini busui. Wal walidatu adapun busui, para ibu menyusui. Yurdi'na, yang menyusui siapa busui? Menyusui auladahunna, terhadap anak-anaknya. Tidak ada ya di situ ya, tidak ada. Ini kalau di lengkapnya. Menyusui auladahunna, terhadap anak-anaknya. Haulaini kamilaini, 2 bulan secara sempurna. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa kalau kita istilahnya menyapih ya, menyapih. Seorang anak atau seorang bayi ketika lahir itu biasanya biar bagus, biar sehat anaknya itu disusui ibunya sendiri. Busui, disusui sendiri. Jangan disusukan ke susu kambing, susu sapi, apalagi susu kedelai. Jangan. Biar kita lebih dekat, lebih akrab dengan anaknya. Beda lagi kalau ASI-nya tidak keluar. Sebenarnya tidak apa-apa kalau ASI-nya tidak keluar. Tapi kalau ASI-nya keluar, janganlah. Jangan dikasih susu formula. Susu formula 4/4. Susu formula apa itu jangan. Karena itu rasanya itu berbeda, teman-teman. Meskipun saya tidak pernah jadi ibu. Tapi ketika saya berpikir dan mencoba untuk merasakan, itu pasti berbeda rasanya. Anak kalau disusui itu kan pasti digendong, kita gini sudah. Ini. Tidak mungkin disusui pakai selang. Di sini selang apa? Selang ya, sedotan, selang di sini. Cuaki dan jana. Sedot dan tidak ada seperti itu. Jangan dipikirkan seperti kalau kita minum pakai selang itu. Tidak seperti itu ya. Pasti diemban lah. Dengan emban itu kan sudah merasakan, tangan anak. Nah, itu kan lebih dekat kepada kita. Tapi memberi susu formula karena bila nangis, yang lagi apa kok? Dot, cecetaki lah. Nyusun ini jadi ya. Itu tidak bagus. Makanya kalau masih bisa, biar kita lebih kedekatan kita dengan orang tua itu lebih dekat lagi. Ya. Pembahasan kita di sini adalah yurdi'na, bukan pemahaman dari ayat ini ya, tapi adalah yurdi'na karena kita sekarang bahasnya kan nahu, bukan membahas tentang Al-Qur'an. Kita pembahasannya adalah nahu. Yurdi'na, lafal yurdi'na di sini ini adalah fi'il mudhari. Hukumnya mabni. Kenapa mabni? Karena bersambung dengan nun niswa. Maka yubna ala sukuni. Fa innahu, sesungguhnya adapun lafal yurdi'na, yubna ialah dimabnikan apa lafal yurdi'na bisukuni dengan alas sukuni dengan atas sukun. Itu. Ingat? Saya tanyakan lagi tentang fi'il. Fi'il itu ada kalanya mabni dan juga ada kalanya mu'rab. Sebutkan fi'il yang mabni. Fi'il madhi, mudhari, yang Harus lengkap.
mudhari yang bersama dengan nun taukid dan nun niswa. Nah, harus lengkap. Kalau tidak dilengkapkan dengan seperti itu, maka fi'il mudhari akan menjadi mabni. Padahal fi'il mudhari tidak selamanya mabni. Beda dengan fi'il amr dan fi'il madi. Pertanyaan selanjutnya. Fi'il mudhari, fi'il, sebutkan fi'il yang mu'rab. Fi'il mudhari yang tidak bersama dengan taukid sama Iya, itu. Ada lah di narisma jual lah. Tidak tahu aja. Terus pertanyaan selanjutnya. Sebutkanlah mabninya fi'il madi. Mabni fathah, mabni sukun, mabni dhamma. Kapan fi'il madi mabni sukun? Ketika bersambung dengan domir fathahari. Kapan fi'il madi mabni dhamma? ketika bersambung dengan waw jamak. Kapan fi'il madi mabni fathah? Ketika tidak bersambung dengan waw jamak dan domir fathahari. Iya, bagus. Paham kan semuanya? Intinya dibaca, diulang lagi ya. Jangan cuma di sini, kalian sudah nyampe ke kamarnya, itu dipelajari lagi. Acareta maloloy. Acareta sepanjang malam. Lah bila ngaci laku gugenggukan. Oke, gugenggukan. Semoga manfaat. Semoga bermanfaat, semoga kita cepat paham terhadap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Setelah ini seperti biasa ya, kita belajar setoran kelompok-kelompoknya. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.